Halo semua, ketemu lagi dengan Pak Stefanus. Semoga kalian di sana dalam keadaan sehat ya. Nah, pada video kali ini, Pak Stefanus akan membahas soal penilaian harian 1 pada bab perbandingan kemarin. Jadi, simak video ini dengan baik dan jangan lupa catat kembali di buku kalian soal dan juga caranya, agar kalian paham cara mengerjakannya dengan benar. Oke, kita mulai dari soal yang pertama. Soal yang pertama, kita diminta mencari bentuk sederhana dari perbandingan 1/2 lusin dibanding dengan 3/4 kodi. Nah, kalian harus tahu 1 lusin itu berapa. Kita harus merubah lusin dan juga kodi menjadi satuan yang sama. Kalau 1 lusin itu sama dengan 12 buah ya. Nah, kalau 1 kodi itu sama dengan 20 buah. Buah ini bukan buah-buahan ya, tapi dalam bentuk satuan. Nah, berarti kalau 1/2 lusin ini sama dengan 1/2 dikali 12. Sama dengan coret-coret 6. Jadi sama dengan 6 buah. Sedangkan 3/4 kodi itu sama dengan 3/4 dikali 20 tadi ya, 20 buah. Sama dengan ini kita coret, sama-sama dibagi 4, sisa 1. Ini 20 dibagi 4 jadi 5, sehingga 3 dikali 5 sama dengan 15. Nah, setelah kita merubah 1/2 lusin dan juga 3/4 kodi, baru kita bandingkan antara 6 dengan 15. Berarti kita bandingkan 6 banding 15. 6 berbanding 15 masih bisa disederhanakan, sama-sama dibagi 3. 6 dibagi 3 menjadi 2. Sedangkan 15 dibagi 3 menjadi 5. Sehingga perbandingan hasilnya adalah yang paling sederhana itu 2 berbanding 5. Jawabannya adalah B. 2 banding 5. Itu bentuk sederhana dari perbandingan 1/2 lusin berbanding 3/4 kodi. Begitu ya cara mengerjakannya. Kita rubah menjadi satuan yang sama. Selanjutnya soal yang nomor 2. Bentuk sederhana perbandingan 25 1/5% berbanding 0,21. Nah, kita rubah dahulu 25 1/5%. Itu sama dengan berapa? Kalau 25 1/5 kita rubah jadi pecahan biasa, itu 5 dikali 25 ditambah 1. 5 dikali 25 ditambah 1. 5 kali 25 itu 125. Ditambah 1 jadi 126/5%. Nah, kalau 125/5% itu sama saja dengan 126 per 5
dikali 100. Karena persen ya. Kalau persen itu berarti per 100. Berarti 5-nya dikali 100. Kalian tahu kan kalau 2% itu sama dengan 2 dikali 1 per 100 sama dengan 0,02. Itu kalau 2%. Kalau 20% berarti 20 kali 1 per 100 sama dengan coret-coret 2 per 10. 2 per 10 sama dengan 1 per 5. 1 per 5 itu kalau desimal berarti 0,2. Itu dia. Nah, ini 126 per 5 kali 100 sama dengan 126 per 500. Ini jangan kita rubah jadi desimal agar mudah. Nah, sekarang kita rubah 0,21. 0,21 itu kalau kita rubah jadi pecahan sama dengan, kita geser saja komanya ke kanan. 1, 2 berarti kalau ke kanan geser komanya berarti sama saja dengan 21 per 2. 1, 2 per 100. Itu. Setelah keduanya kita rubah jadi pecahan, baru kita bandingkan. 126 per 500 banding 21 per 100. Nah, perbandingan ini sama saja dengan pembagian. Berarti bisa kita rubah menjadi 126 per 500 dikali balik ya, 100 per 21. Ada yang bisa kita coret. Ini 0, 0. Kemudian 126 dibagi 21 bisa ya. 126 bagi 21 itu bisa langsung ya. 126 dibagi 21 itu 5 kalau tidak salah, kalian bisa cek. 126 bagi 21 itu 5 karena 5 kali, oh sorry bukan 5 ya, 6. Maaf, Bapak salah. 6 dikali 21 itu 126. Sedangkan 21 dibagi 21 itu 1. Jadi yang sisa atau bentuk sederhananya adalah 6 per 5 sama dengan 6 per 5 atau perbandingannya 6 banding 5. Jadi jawabannya itu yang D, 6 banding 5. Kita lanjut soal yang ketiga. Bentuk sederhana dari perbandingan 13 per 20 liter berbanding 600 ml. Kita ketahui kalau 1 liter itu sama dengan 1000 ml. Sehingga kalau 3 per 20 liter itu sama dengan 3 per 20 dikali 1000. Kalau kita kalikan, kalau kita kalikan 3 per 20 kali 1000, berarti ini bisa dicoret. Dibagi 20 jadi 1, ini dibagi 20. 1000 dibagi 20 itu sama dengan 50 ya. 50 dikali 13 sama dengan
50 dikali 13 itu sama dengan 650. Nah, kita dapat bentuk dari 3 per 20 liter, 3 per 20 liter itu sama dengan 650 ml. Nah, kita sudah dapat itu sama dengan 600 ml. Berarti kita tulis di sini 650 ml berbanding 600 ml. Ada yang bisa disederhanakan. Ini sama dengan coret-coret 65 per 60. Sama-sama bisa dibagi. Bagi 5 itu 65 bagi 5 13 ya tadi. Kemudian 60 bagi 5 itu 12. Sehingga perbandingannya adalah 13 banding 12. Jawabannya adalah yang A. Selanjutnya soal nomor 4. Sebuah persegi panjang berukuran panjang 15 cm dan lebar 10 cm. Perbandingan besaran antara keliling dengan luasnya adalah, berarti kita harus cari kelilingnya dahulu. Keliling persegi itu sama dengan 2 kali panjang ditambah lebar. Sehingga 2 dikali panjang 15 ditambah 10. Sehingga 2 dikali 25 itu sama dengan 50. Kemudian luas dari persegi panjang, ini bukan persegi ya, persegi panjang itu panjang kali lebar sama dengan 15 dikali 10 sama dengan 150. Sehingga perbandingan keliling banding luas itu sama dengan 50 dibanding 150. Disederhanakan, ini menjadi dibagi 50 menjadi 1, dibagi 50 menjadi 3. Sehingga perbandingannya 1 banding 3. Itu dia jawabannya yang D, 1 berbanding 3. Selanjutnya soal nomor 5. Jumlah uang Chelsea dan Christine adalah 220.000. Jika uang Chelsea dan uang Christine berbanding sebagai 6 dibanding 5, maka uang Chelsea adalah, nah untuk mencari uang Chelsea ya, itu sama dengan perbandingan Chelsea dibanding perbandingan jumlah Chelsea, perbandingan jumlah Chelsea dan Christine. Oke. Dikali uang Chelsea ditambah Christine. Berarti dikali jumlah uang. Nah, berarti perbandingan Chelsea itu ada
6 banding jumlah perbandingan Chelsea dengan Christine itu ini 6 ditambah 5 itu 11 dikali jumlah uangnya. Kali jumlah uangnya itu 220.000. Nah, kalau kita kalikan 22 dengan 11 bisa kita coret ya. 11 dibagi 11 itu 1, 22 dibagi 11 itu 2. Nah, berarti 6 dikali 2. 6 kali 2, 12. 12 tambah nolnya 4. Sama dengan kita tulis 12, nolnya 4. Jadi 120.000. Itu dia uang Chelsea. Ada cara lain, begini caranya. Misalnya perbandingannya 6 banding 5. Kita cukup tambahkan di sini X. Ini juga X. Sehingga kalau dijumlah perbandingannya 6X ditambah 5X. Nah, tadi total uangnya itu 220.000, berarti 6X ditambah 5X 220.000. Nah, berarti 6X tambah 5X itu 11X sama dengan 220.000. Jadi X sama dengan 220.000 dibagi 11 sama dengan 22 dibagi 11. 22 dibagi 11 itu 2 ya. 2 nih coret 1 nih jadi 2. Jadi 20.000 X-nya. Nah, ditanya itu adalah uang Chelsea. Uang Chelsea itu besarannya sebanyak 6X. Berarti 6 dikali 20.000. Hasilnya sama. 120.000. Itu cara lain kalau mau mencari uang Chelsea. Hasilnya akan sama. Kita lanjut ke soal nomor 6. Perbandingan uang Lee Min Ho dan Yuna adalah 2 banding 3. Jika selisih uang mereka 6.000, maka jumlah uang Lee Min Ho dan Yuna adalah, nah ini juga sebenarnya bisa ada 2 cara menjawabnya. Kita gunakan perbandingan. Kalau mencari jumlah uang berarti kita harus cari uang masing-masing. Kalau uang masing-masing berarti kita harus cari uang Lee Min Ho dan Yuna. Perbandingannya 2 banding 3. Bapak coba cara cepatnya 2 banding 3. Kalau kita tambahkan X, 2X banding 3X. Nah, selisih uang mereka itu 6.000. Berarti kalau selisih, berarti yang besar dikurang yang kecil. Berarti kita tulis 3X dikurang 2X sama dengan 6.000. 3X dikurang 2X itu sisa X. Jadi X sama dengan 6.000. Kalau X-nya 6.000, berarti kita bisa tahu jumlahnya. Jumlahnya itu 2X ditambah 3X sama dengan 5X. Nah, kita X-nya tahu 6.000, berarti tinggal dikalikan. 5X sama dengan 5 dikali 6.000 sama dengan 30.000. Itu cara cepatnya. Kalau cara biasanya kita pakai perbandingan. Perbandingan Lee Min Ho dan Yuna, berarti 2 banding 3. Nah, kita tahu selisihnya. Kalau selisih berarti
Yang besar dikurang yang kecil, selisihnya sama dengan 3 dikurang 2, perbandingannya sama dengan 1. Sehingga untuk mencari uang Lee Min Ho itu 2 per selisihnya, 2 per 1 dikali 6.000. 6.000 itu selisih uang mereka, sama dengan 12.000. Sedangkan uang Yuna itu berarti kita pakai perbandingan Yuna. 3 dibanding perbandingan selisihnya. 1 dikali 6.000 sama dengan 18.000. Kita tahu uang masing-masing Lee Min Ho dan Yuna itu adalah 12.000 dan 18.000. Maka jumlahnya 12.000 tambah 18.000 sama dengan 30.000. Hasilnya juga sama dengan cara sebelumnya. Itu dia pembahasan soal nomor 6. Nah, nomor 7. Jika nilai tukar 5 dolar Amerika adalah 65.000, maka nilai 156.000 rupiah dalam dolar Amerika adalah, berarti cukup kita tulis 5 dolar itu 65.000 rupiah. Yang ditanya berapa dolar sehingga nilainya 156.000. Mudah ini. Tinggal kita kalikan silang. Kita kalikan silang X dikali 65.000 sama dengan 5 dikali 156.000. Sehingga X sama dengan 5 dikali 156.000 per 65.000. Ada yang bisa kita coret. Ini coret. 65 dengan 5. Ada yang bisa dicoret. 65 dengan 5 ini dibagi 5. 1. 65 dibagi 5, 13. Kemudian 156 dibagi 13 itu sama dengan 12. Jadi jawabannya adalah 12 dolar Amerika itu senilai dengan 156.000 rupiah. Selanjutnya soal nomor 8. Jika jantung kucing 243 kali dalam 1 menit berdetak, kemudian jantung tikus berdetak 720 kali dalam 3 menit, kemudian jantung marmut berdetak 964 kali dalam 4 menit, dan jantung kelinci berdetak 1225 kali dalam 5 menit. Hewan manakah yang berdetak lebih banyak dalam 1 jam? Kita hitung satu persatu. Mana yang lebih banyak? Namun agar mudah, kita tidak menghitung dalam 1 jam. Karena kalau 1 jam itu dalam 60 menit. Tapi kita rubah menjadi 1 menit. Kita samakan semua. Ini yang pertama 243 dalam 1 menit. Kucing sudah ya. Kucing itu sama dengan 243 kali dalam 1 menit. Nah, kita rubah yang tikus. Tikus ini awalnya 720 kali dalam 1
dalam 3 menit ya. Nah, kalau 720 kali dalam 3 menit, berarti kalau 1 menit ini 720 dibagi 3. Itu sama dengan 240 kali dalam 1 menit. Nah, kita dapat kucing dan tikus. Kemudian kita cari marmut. Marmut itu 964 kali dalam 4 menit ya. Berarti kita bagi 964 dibagi 4 sama dengan 241 dalam 1 menit. Nah, marmut sudah dapat. Yang terakhir kelinci. Kelinci itu sama dengan 1225 kali dalam 5 menit ya. Berarti sama dengan 1225 dibagi 5 sama dengan 1225. Kita bagi ya, 1225 bagi 5, 2, 10, 2, 4, 20, 25, 245 ya. Kita dapat berarti sebanyak 245 kali per menit. Nah, kita lihat semua sudah dalam 1 menit. 243, kemudian 240, 241, kemudian 245. Jadi, hewan mana yang berdetak lebih banyak dalam 1 jam? Berarti kalau 1 jam kita kali semua 60. Namun yang paling besar itu pasti yang kelinci, karena 245 dikali 60. Jadi jawabannya adalah D, kelinci. Selanjutnya nomor 9. Diketahui rumus menghitung skala sebagai berikut. Skala itu jarak pada peta per jarak sebenarnya. Nah, dari rumus skala ini bisa kita dapat rumus yang lain. Jarak sebenarnya sama dengan jarak pada peta bagi skala. Sedangkan jarak pada peta itu sama dengan skala dikali jarak sebenarnya. Cukup dibolak-balik saja. Maka jika sebuah peta dibuat dengan skala 1:2.500, jika jarak 2 kota sebenarnya itu 400 km, maka jarak pada peta adalah, berarti kita hanya mencari jarak pada peta. Jarak pada JP. JP itu sama dengan skala dikali JS, jarak sebenarnya. Skalanya berapa? Skalanya sama dengan 1:2.500 ya. Nah, jarak sebenarnya JS itu sama dengan 400 km. Nah, kita rubah dahulu. Karena kalau skala itu artinya 1 cm pada skala pada peta itu mewakili 2.500 cm pada jarak sebenarnya. Berarti kita harus samakan. Jarak sebenarnya itu 400 km menjadi 400 cm. Oh, jadi kali 1000 ya. Kali 100.000. Jadi cm. Jadi 40
nolnya jadi 6, 40 juta cm. Sehingga kita cari JP-nya, jarak pada peta itu skalanya 1 per 2.500.000 dikali 40 juta. Setelah kita rubah jadi cm, ada yang bisa dicoret, nolnya ini 5, bisa kita coret, ini 5 ya, kita coret jadi sama dengan 400 per 25. 400 per 25 kita bagi 400 per 25. 25 kurang 4, 1, 5, 1. 150 per 25 itu 6 kali 25, 150. Habis ya. Jadi sama dengan 16 cm. Itu jarak pada peta. Jawabannya C, 16 cm. Selanjutnya soal nomor 10. Jarak Jakarta dan Bandung pada peta adalah 19 cm. Sedangkan jarak sebenarnya adalah 152 km. Yang ditanya, skala peta tersebut adalah skala itu kita ketahui, skala itu sama dengan JP banding JS. JP-nya sama dengan 19 cm, JS-nya sama dengan 152 km, rubah ke senti, jadi dikali 100.000, tambahkan saja nolnya 5, 1, 2, 3, 4, 5, jadi 15.200.000. Sehingga skalanya JP per JS ya. JP-nya 19 per 100, 15.200.000. Nah, tinggal disederhanakan. 19 dengan 52. Ini 152 bagi 19. Ini bisa sama saja dengan 8 ya. 8 kali 9, 72. 7, 8 kali 1, 8 tambah 7, 152. Habis langsung. Berarti ini sama dengan 1 sama dengan 8. Berarti sama dengan 1 per 8, nolnya 4. Nolnya 5. 1, 2, 3, 4, 5. 800.000 atau 1 banding 800.000 ya. 1 banding 800.000 itu jawabannya yang C. Udah cukup memasukkan angka-angkanya ke dalam rumus. Selanjutnya nomor 11, sebidang tanah berbentuk persegi panjang berukuran 16 cm kali 10 cm. Jika denah tanah tersebut mempunyai skala 1 banding 500, maka luas tanah sesungguhnya adalah, berarti kita rubah dahulu panjang sebenarnya, berarti PS itu sama dengan panjang pada denah atau panjang pada peta PP ya, panjang pada peta dibagi skala, sehingga hasilnya panjang pada peta itu 16 per 1 per 500.
sama dengan 16 dikali 500 per 1. Dibalik ya kalau dibagi. 16 kali 500 itu 8.000. 16 kali 500, 8.000 cm. Itu panjang sebenarnya. Kemudian lebar sebenarnya LS sama dengan LP, lebar pada peta atau lebar pada denah per skala. Lebar pada denah itu 10 per skalanya 1 per 500. Sehingga 10 dikali 500 per 1. Dibalik ya. Jadi 5.000 cm. Maka luas sesungguhnya adalah, ini pilihannya adalah meter, berarti kita rubah jadi meter. 5.000 jadi 50 meter, 8.000 jadi 80 meter. Sehingga luas sama dengan 80 kali 50 meter, sama dengan 4.000 ya, 4.000 meter. Jawabannya yang C. Itu dia. 80 kali 50. Kita cari dahulu panjang sebenarnya, lalu lebar sebenarnya. Setelah dapat, kita rubah menjadi meter, kemudian kita kalikan untuk mencari luas tanah tersebut. Ingat, kalau ada soal seperti ini, jangan dahulu kalian kalikan. Kalau ada yang mengalikan, langsung kalian kalikan 16 kali 10 cm dapat luasnya, lalu dirubah ke skalanya, itu akan salah. Kalian harus rubah panjangnya dahulu, lalu lebarnya dahulu. Baru setelah kalian rubah, baru bisa kalian kalikan. Itu dia jawaban nomor 11. Selanjutnya nomor 12, ini sebuah mobil memerlukan 5 liter bensin untuk menempuh jarak 62 km. 5 liter jarak 62 km. Jika mobil itu menghabiskan 40 liter, kalau 40 liter itu sama dengan berapa jaraknya? Kita harus cari tahu ini senilai atau berbalik nilai. Kalau bensinnya ini bertambah, apakah jaraknya berkurang? Tentunya kalau bensin bertambah, pasti jaraknya makin bertambah. Jadi ini adalah senilai. Kalau senilai berlaku, langsung saja perbandingannya kita kalikan ini dikali ini, sedangkan ini dikali ini, kali silang. 5 dikali X sama dengan 40 dikali 62. Jadi X sama dengan 40 kali 62 per 5. Ada yang bisa dicoret, 40 dengan 5. Ini jadi 1, 40 bagi 5 itu 8. Sehingga X sama dengan 8 kali 62 itu hasilnya 496. Itu dia jawabannya. D, 496. Nomor 13 ini sudah pernah di tugas 2 kalau tidak salah. Sudah Bapak bahas, kalau 80 hari itu 12 orang programmer. Jika ingin aplikasinya selesai dalam 60 hari, berapa programmer
yang dibutuhkan itu misalkan X. Berarti ini berkurang. Ini programmer harus tambah. Harus ditambah ya, agar pekerjaannya selesai dengan cepat. Jadi ini adalah perbandingan berbalik nilai. Kalau berbalik nilai, cara cepatnya Bapak sudah kasih tahu ya. Ini misalkan A, ini B, ini C, ini D. Kalau konsepnya A per C sama dengan berbalik nilai D per B. Nah, sama saja dengan A dikali B. A kali B sama dengan C kali D. Itu kalau berbalik nilai. Berarti sama saja dengan A kali B. Kita kalikan langsung. 80 kali 12. 80 kali 12 sama dengan 60 kali X. Sehingga X sama dengan 80 kali 12 per 60. Disederhanakan, 60 dengan 12 ini coret jadi 1, 60 bagi 12 5. Jadi 80 dibagi 5. 80 dibagi 5 itu X sama dengan 80 dibagi 5 itu 16 orang. Jawabannya itu 16 orang. Yang ditanya yang dibutuhkan, bukan yang ditambah. Jadi jawabannya 16 orang. Nomor 14 ini juga sama, sudah pernah dibahas di video pembahasan tugas 2. Bapak lewat saja, kalian cari di video sebelumnya. Ini juga nomor 15 sudah pernah dibahas. Nah, nomor 16. Nomor 16 kita tulis dahulu. Tabel di atas menunjukkan waktu yang dibutuhkan seorang YouTuber untuk membuat video. Yang ditanya berapa hari waktu yang dibutuhkan untuk membuat 15 video. Jadi kalau 9 video itu 21 hari, yang ditanya kalau 15 video berapa hari? X di sini. Ini sudah pasti perbandingan. Kalau di sini tambah, di sini kalau di sini bertambah, ini kan bertambah ya jumlah videonya, berarti lama waktu pengerjaannya juga makin bertambah. Ini perbandingan senilai. Kalau senilai cukup kali silang. 9 kali X, 9 kali X sama dengan 5 kali 21. 5 kali 21. Sehingga X sama dengan 15 kali 21 per 9. Coret, coret. Bagi 3, ini jadi 3, ini jadi 7. Kemudian bagi 3 kembali, ini jadi 1, ini jadi 5. Sehingga hasilnya 5 dikali 7 sama dengan 35 hari. Jadi untuk membuat 15 video itu butuh waktu 35 hari. Kita lanjut. Nomor 17. Ini 17 sudah pernah Bapak bahas di pembahasan tugas 2 bab perbandingan. Kalian lihat saja video sebelumnya. Nah, nomor 18. Nomor 18. Di desa Sinisuka terdapat 5 orang pengrajin keramik yang mampu membuat
30 keramik dalam 4 hari. Tentukan banyak keramik yang dapat dibuat jika pengrajin bertambah 3 orang dalam waktu 3 hari. Kita tulis dahulu 5 orang itu membuat 30 keramik dalam waktu 4 hari. 5 orang 30 keramik dalam waktu 4 hari. Tentukan banyak keramik jika bertambah 3. Bertambah 3 berarti 5 plus 3 jadi 8 orang. Itu berapa keramik jika bertambah 3? Yang kalian harus kerjakan ini dahulu ya. 5 orang menjadi 8 orang. Berapa keramik? Berarti misalkan di sini X. Di sini X. Kalau orang bertambah, keramiknya juga makin banyak. Berarti ini senilai. Kalau senilai, cukup kali silang 5 kali X. 5 kali X sama dengan 8 dikali 30. 8 kali 30. X sama dengan 8 kali 30 per 5. Coret, coret. Ini jadi 1. 30 bagi 5 jadi 6. Jadi 8 kali 6 sama dengan 48. Jadi kalau orangnya bertambah itu keramiknya jadi 48. Jadi 48 keramik dalam waktu 4 hari. Ingat, dalam waktu 4 hari masih. Yang ditanya dalam waktu 3 hari. Jadi jawabannya bukan 48. Berarti kita cari jika 48 keramik, ini keramiknya dalam 4 hari, maka dalam 3 hari berapa keramik? Kita misalkan kalau tadi X, ini Y ya, biar beda. Berarti ini perbandingan juga perbandingan senilai. Harinya makin sedikit, keramiknya juga makin berkurang. Cukup kali silang. 48 kali 3 sama dengan Y kali 4. Jadi Y sama dengan 48 kali 3 per 4. 48 dengan 4, ini jadi 1, 48 bagi 4, 12. Sehingga Y sama dengan 12 kali 3, sama dengan 36 keramik dalam waktu 3 hari. Itu dia ya, cara untuk menjawab nomor 18. Nomor 19, ini sudah pernah di pembahasan tugas 2, kalian lihat video sebelumnya. Nomor 20, seorang peternak ayam mempunyai persediaan makanan 2000 ekor ayam selama 4 minggu. 4 minggu itu 28 hari ya. Jika peternak itu menambah 1.500, berarti ditambah ini ya. Jadi 3.500 ekor, maka persediaan makanan akan habis dalam waktu berapa hari? Kita misalkan X. Kita lihat. Kalau jumlah ayamnya bertambah, apakah jumlah hari habisnya akan bertambah? Tentunya akan berkurang ya. Ini jadi berkurang, ini tambah. Kalau di sini berkurang, di sini bertambah, ini perbandingan berbalik
nilai. Kalau berbalik nilai, berlaku ini A, ini B, ini C, ini D. Berbalik nilai, A per C sama dengan D per B. A per C 2000 per 3500 sama dengan D per B. D-nya itu X per 28. Kali silang, 2000 kali 28 sama dengan 3500 kali X. Sebenarnya kalau kalian tahu ini perbandingan berbalik nilai, kalian cukup kalikan 2000 dengan 28 sama dengan 3500 dikali X. Begitu ya. Kalau mau cepat, coba Bapak tulis konsepnya dahulu. Berarti kita cari X. Berarti X sama dengan 2000 kali 28 per 3500. Coret, coret, 35 bisa ya. Kita bagi 7, ini 5 bagi 7 4. Ada lagi. Oh, ini bisa. 20 bagi 5 itu 4. 5 bagi 5 tadi itu 1. Jadi tinggal 4 dikali 4. Jadi X sama dengan 16 hari akan habis. Itu dia jawaban soal nomor 20. Jadi jawaban soal yang terakhir. Semoga dengan video pembahasan soal ini kalian dapat paham dan mengerti bagaimana menyelesaikan soal-soal perbandingan. Sampai sini pembahasan Bapak. Terima kasih, sampai bertemu di video selanjutnya.